Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wendy Wisesa. Saya dari kelas MN25A. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Kebijakan Industri dan Perdagangan Indonesia di Masa Deregulasi pada tahun 1983 sampai 1990. Langsung saja kita ke pendahuluan. Pada awal dekade 1980-an, Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang sangat besar akibat jatuhnya harga minyak dunia. Selama masa booming minyak pada tahun 1974 sampai 1981, perekonomian Indonesia berkembang pesat dan penerimaan negara meningkat berlipat. Namun setelah harga minyak turun drastis pada tahun 1982 sampai 1983, struktur ekonomi yang sangat bergantung pada komoditas tersebut mengalami guncangan serius. Penerimaan pemerintah merosot, defisit anggaran meningkat, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Ketergantungan pada migas menjadi titik lemah fundamental yang harus segera diperbaiki. Pemerintah Orde Baru kemudian mengambil langkah reformasi besar melalui deregulasi, pembongkaran aturan yang menghambat kegiatan ekonomi, penyederhanaan perizinan, dan pembukaan ruang yang lebih luas bagi sektor swasta. Deregulasi terutama menyasar dua sektor strategis, industri dan perdagangan, dengan tujuan utama memperkuat ekonomi non-migas dan meningkatkan daya saing ekspor dan mengintegrasikan Indonesia ke dalam ekonomi global. Kondisi ekonomi Indonesia sebelum deregulasi, sebelum pada tahun 1983, ekonomi Indonesia sangat terpengaruhi oleh pendapatan migas, peningkatan belanja publik selama masa boom minyak yang memang memperbaiki banyak infrastruktur, namun juga menciptakan kecenderungan pengeluaran negara yang sulit dikendalikan. Ketika harga minyak anjlok, berbagai persoalan muncul sekaligus: menurunnya cadangan devisa, lemahnya nilai tukar, dan tekanan fiskal yang besar. Sektor industri pun cenderung tidak efisien karena sangat dilindungi tarif dan hambatan impor, serta prosedur perizinan yang panjang dan birokratis. Selain tekanan internal, lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF menganjurkan Indonesia melakukan liberalisasi ekonomi agar lebih responsif terhadap dinamika global. Kombinasi faktor domestik dan eksternal inilah yang mendorong lainnya serangkai paket deregulasi sejak pertengahan 1980-an. Deregulasi di sektor industri menjadi langkah penting dalam memperbaiki struktur ekonomi Indonesia. Yang pertama, penyederhanaan perizinan. Sebelum deregulasi, proses pendirian industri sangat kompleks, memerlukan banyak izin seperti izin prinsip, izin lokal, dan izin usaha tetap. Melalui paket-paket deregulasi pada tahun 1985, 1987, dan 1989, prosedur yang berbelit ini dipangkas, banyak izin yang dihapus, alur perizinan dipersingkat, dan sektor industri yang sebelumnya terbatas bagi swasta mulai dibuka. Penyederhanaan ini mengurangi biaya transaksi dan menjadikan Indonesia lebih menarik bagi investor domestik maupun asing. Yang kedua, pergeseran strategi industrialisasi. Pada dekade 1970-an, Indonesia menganut strategi substitusi impor. Tetap strategi ini menciptakan industri yang terlindungi namun tidak kompetitif. Pada era deregulasi, strategi bergeser ke orientasi ekspor. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas seperti kemudahan impor tujuan ekspor atau KITE, kawasan berikat, insentif fiskal bagi eksportir, kemudahan perizinan bagi industri padat karya. Pergeseran strategi ini membawa dampak besar terhadap munculnya industri-industri baru berorientasi ekspor seperti tekstil, pakaian jadi, kayu lapis, dan alas kaki. Ketiga, reformasi investasi dan sektor keuangan. Kebijakan penting lainnya adalah paket Oktober 1988 atau Pakto 88 yang meliberalisasi sektor perbankan dan mempermudah pendirian bank baru. Selain itu, proses persetujuan investasi melalui PPKM dipercepat, sementara batasan kepemilikan asing diperlonggar. Dengan reformasi ini, arus investasi asing meningkat pesat. Banyak perusahaan dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan negara ASEAN mendirikan pabrik di Indonesia karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan kebijakan investasi yang lebih ramah pasar.
Deregulasi di sektor perdagangan. Selain reformasi industri, deregulasi di sektor perdagangan juga berperan besar dalam mengubah arah perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan tarif dan proteksi. Sebelum reformasi, sektor perdagangan Indonesia dilindungi tarif tinggi dan hambatan non-tarif seperti kuota impor dan lisensi ketat. Deregulasi perdagangan mulai menurun tarif secara bertahap dan menyederhanakan struktur tarif yang sebelumnya sangat kompleks. Banyak hambatan non-tarif dicabut sehingga impor bahan baku menjadi lebih murah dan industri domestik terdorong untuk meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, liberalisasi ekspor. Pemerintah juga mempermudah kegiatan ekspor dengan mempercepat produser dokumentasi, mengurangi monopoli lembaga negara dalam ekspor komoditas tertentu, menghapus pembatasan devisa, memberikan akses lebih luas kepada eksportir swasta. Kebijakan ini memunculkan banyak eksportir baru dan mempercepat integrasi Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, perbaikan infrastruktur logistik. Reformasi kebijakan tidak akan efektif tanpa dukungan infrastruktur. Pemerintah meningkatkan kapasitas pelabuhan, perbaikan jalan, dan mempercepat proses bea cukai. Modernisasi pelabuhan utama seperti Tanjung Priok, menurunkan biaya logistik, mempercepat arus barang, dan meningkatkan daya saing ekspor manufaktur. Dampak faktor ekonomi dari kebijakan deregulasi pada tahun 1983 sampai 1990. Deregulasi pada periode ini membawa dampak signifikan bagi struktur ekonomi Indonesia. Pertama, pertumbuhan pesat sektor manufaktur. Setelah deregulasi, industri manufaktur berkembang pesat. Banyak pabrik baru dibangun di sekitar pusat-pusat industri Jawa Barat, Jakarta, dan Surabaya. Manufaktur menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi, menggantikan peran migas yang sebelumnya dominan. Yang kedua, diverifikasi ekspor non-migas. Ekspor non-migas meningkat tajam terutama di sektor tekstil dan garmen, kayu lapis dan furnitur, sepatu dan barang kulit, dan elektronik ringan. Diverifikasi ini memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan menjadikan Indonesia lebih tahan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketiga, peningkatan investasi dan lapangan kerja. Investasi asing yang masuk pada periode ini menciptakan jutaan lapangan kerja baru, terutama di industri padat karya. Pertumbuhan kawasan industri memicu urbanisasi cepat dan meningkatkan pendapatan masyarakat urban. 4. Transformasi struktur ekonomi. Perubahan struktural terlihat jelas dalam komposisi lapangan kerja dan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDB. Tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian ke industri. Kelas pekerja manufaktur tumbuh dan peran sektor swasta menjadi semakin besar dalam perekonomian nasional. 5. Tantangan dan keterbatasan reformasi. Walaupun sukses mendorong pertumbuhan, deregulasi juga menyisakan sejumlah masalah. Industri cenderung padat karya dan berupah rendah. Ketergantungan pada bahan baku dan teknologi impor. Lemahnya inovasi dan kemampuan lead bank. Konsentrasi pertumbuhan di Pulau Jawa sehingga memperlebar kesenjangan wilayah. Namun tantangan ini tidak menutupi kenyataan bahwa deregulasi telah menciptakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia modern. Kesimpulannya, deregulasi pada tahun 1983 dan 1990 merupakan salah satu tonggak terpenting dalam transformasi ekonomi Indonesia melalui penyederhanaan regulasi, pembukaan pasar, reformasi perdagangan, dan stimulasi investasi. Pemerintah berhasil mengurangi ketergantungan terhadap migas dan memperluas basis ekonomi nasional. Industri manufaktur menjadi sektor unggulan baru, ekspor non-migas tumbuh pesat, dan peran sektor swasta menguat dalam perekonomian. Meskipun reformasi ini dapat lepas dari tantangan, kebijakan deregulasi pada periode tersebut secara umum berhasil mendorong Indonesia menuju struktur ekonomi yang lebih kompetitif, dinamis, dan terintegrasi dengan perekonomian global. Masa ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi perkembangan industri Indonesia pada dekade 1990-an dan seterusnya.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.